lagi off air, dia di awal tuh selalu teriak gini kayak, Jaksel itu bukan geografis tapi mental bor gitu. Jadi menurut dia, lu tinggal dimanapun di Indonesia ini kalau lu pakai which is literally, pakai singkatan-singkatan tadi ya lu Jaksel gitu. Oh mentalnya yang Jaksel. Bukan lokasi dia tinggal harus di Jakarta Selatan. Terserah dia mau ngomong gitu, tapi kalau di Cawang Uki boleh juga dong. Tetap dia Jaksel menurut temen di Timbuk sama lain-lain. Apa kau bilang? Which is nabati kau. Let's go! Hai, welcome back di Talk Podcast Insomnia, Boris Bokir dan Demon and Friends. Hari ini kita mau ngomongin masalah Jaksel nih, Bon. Bor. Bon apa Bon? Boni. Walaupun Boni memang ikonnya Jaksel. Iya. Boni ikon Jaksel. Jaksel banget ya? Semua cewek-cewek party di Jakarta Selatan pasti kenal Boni. Dia punya grup vokal namanya Abang-Abangan Senoparty. Iya. Abang-abang Senoparty. Abang-abang Senopati. Abang-abang Senoparty, grup vokal macam Lingua gitu. Yang jadi amarahnya siapa, Bon? Hari ini kita akan ngomongin masalah bahasa-bahasa anak Jaksel. Bahasa-bahasa which is ya, Ya. you know lah day by day-nya gua. Ya. Gua sih pretending to be alright. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Iya. Cemil ya, Cemil. Nah, ini sekarang yang lagi FYP mulu katanya di TikTok, bener kan FYP? FYP iya sih istilahnya kalau viral di TikTok. Betul, lagi viral di TikTok. Ini dia, Ozan Rangkuti. Ya. Oke. Udah, Sini. ya. Ya udah berapa lama sembuh? Dari? Relapse dari narkoba? Iya. Kenapa? Bukan. Bukan. Kayak orang baru-baru keluar dari rehab. Kayaknya lu kurang zat besi di sana. Dari kojanan, Bang. Ozan Rangkuti ini dulu sempat bikin konten-konten apa istilahnya? Ngedis. Ngedis. Iya, banyak orang-orang yang pacaran, Iya. lo lihat kekurangannya yang kayak nggak masuk akal buat lo. Itu works atau enggak sampai akhirnya lo bikin konten yang si Jaksel ini? Itu ya sebenarnya konten Jaksel ini salah satu bentuk ngedis aja juga Bang, Satir sebenarnya. juga? Satir juga. Cuman gue juga ya nyari-nyari aja mana kan kadang ada yang rame, ada yang kagak konten gue di TikTok, di podcast juga. Yang ini yang paling rame. Yang ini kayaknya so far enggak, kalau view sih ada pernah lebih rame, tapi ini mungkin karena gue bisa bikin banyak gitu Bang. Jadi trafficnya Jadi trafficnya enak gede. gitu. Tapi emang ini bener keresahan lu juga? Keresahan gue sebenarnya awalnya tuh cuman tentang ABG kok kalau kerja tuh ngeluh terus gitu. Oh, justru besarannya bukan soal bahasa, bukan. Tapi memang mereka ngeluhnya dengan bahasa-bahasa begitu gitu kan. Nah terus gue dikit-dikit pikir-pikir, anxiety. iya dikit-dikit work life balance gitu-gitu. Nah terus setelah gue pikir-pikir, iya banyak banget bahasa-bahasa kayak gitu sekarang ternyata tuh bahkan banyak yang emang gue belum tahu gitu Bang. Tapi gue ngeliat TikTok kayak, nah BG itulah sering muncul di FYP gue. Oke, tapi lo meresearch nggak bahwa kata-kata itu sebenarnya artinya apa dan harusnya dipergunakan di mana? Beberapa gue research kalau yang gue nggak tahu beneran gitu. Tapi kalau yang gue tahu setengah-setengah ya cuek aja lah gitu, bener salah ya terserah gitu. Yang penting kan Gas aja. Ya kayak gas aja. penempatan which is tuh harusnya pada saat gimana Iya, gitu. benar, which is di mana gitu. Iya. Betul penempatan. Suka sebenarnya. gatel gitu kuping. Sama kayak FTV setnya di desa ngomong Sunda tapi atuhnya ditaruh di mana-mana. Iya, yang penting ada atuhnya sama Iya. Formalitas ya. Sama kayak kalau ada peran Batak, yang Iya. penting ngomongnya kira saja semua. Padahal kan Betul. orang Medan nggak begitu. Marah ya jadinya. Iya. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu banyak yang dicampurkan memang. Iya. Bahasa bisnis juga banyak yang dicampurkan bahasa Inggris, tapi penempatannya harus benar. Gitu. Benar. Like literally benar gitu. Itu pas tuh ya kan. Padahal kalau anak-anak Jaksel disuruh lihat tuh kontrak draft perjanjian perusahaan multinasional pakai bahasa Inggris, bingung pasti tuh. Apa ini gua nggak tahu nih vocab ini nih. Apa nih? Lia aja balik masih basic 3 lu. Nggak nyampe ke intermediate. Dan sebaliknya Bang, kalau bahasanya Indonesia yang baku banget yang kayak
perjanjian ini disetujui bla bla gitu-gitu, mereka pusing juga. Pusing juga ya. Gitu, iya. Gitu. Ya disuruh nanya dipisah sama disambung yang mana, mereka juga kadang-kadang keder ya. Dimarahin Ivan Lanin lu nanti. Tapi kepakainya di mana kayak meeting agency gitu-gitu bang, Oke. ya kan? Karena lu melihat anak-anak muda sekarang banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Dari circle lu atau di sosial media juga banyak yang ngeluh? Kalau di Instagram dari circle gua, tapi kalau di TikTok emang di FYP gua tuh banyak tuh kayak gitu. Orang-orang mengeluh itu. Iya, Salah satunya lu. Gua mengeluh juga. Iya juga sih. Bener sih. Ya mengeluh tuh wajar, Bon. Mengeluh tuh wajar. Bener. Wajar. Semua orang boleh mengeluh. Iya, karena dia mengeluhkan kelakuan mereka yang suka mengeluh. Betul. Gitu. Iya, mereka kalau mau lu mengeluhkan share. gua juga boleh. Iya. Terus lu tinggal di Jakarta Selatan? Gue tinggal di Jakarta Selatan. Oh jadi nggak apa-apa lu ngedis anak-anak Jakarta? Seharusnya nggak apa-apa, kayak Bang Boris bercanda soal Medan kan nggak apa-apa selama Ah, ini. kata siapa? Disomasi. Iya. Kata siapa? Gue disomasi gue. Iya, Agak iya. jauh kalau deket-deket ntar disomasi lu. Iya. Justru itu. Dulu Bang. nggak apa-apa. Orang Batak ya bercandain orang Batak. Betul, Iya. dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah 4 tahun 5 tahun ini kok jadi kasus. Iya, padahal video lama. Video lama. Gitu ya. Tapi sejauh ini yang jaksel-jaksel itu nggak ada yang komplain ya? Banyak bang di Twitter, banyak bikin tweet tentang gua marah-marah gitu. Ngapain? Di apa? Apa yang Tersinggung. dipermasalahkan sama mereka? Katanya ada yang kayak, bro, tolong ya, Jaksel tuh nggak gitu-gitu banget gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada yang lu mengolok-olok mental health bang gitu, ada yang lu menghina bahasa-bahasa ilmiah ini gitu. Gue bilang berat juga gitu. Karena memang sebenarnya lu tidak bisa tidak bisa memirip-miripkan gejala yang sama lu terjadi, terus lu akui itu sebagai salah satu physical atau mentally disorder lu gitu. Iya. Yang kayak gitu tuh harus ada tahapannya, lu ke psikolog dulu. Betul. Lu baru tahu psikologis lu seperti apa, kalau memang diperlukan lu ke psikiater gitu-gitu. Baru setelah melalui proses panjang itu, baru lo bisa simpulkan, oh gue orangnya introvert. Iya. Bukan karena nggak keluar rumah nggak punya duit jadi bilang, dia mah anaknya introvert gitu. Iya. Enggak. Enggak juga. Bukan. Nggak keluar rumah ntar disangka babi ngepet. Duitnya banyak. Oh iya. Padahal dia main forex. Iya. Kalau nggak slot judi online. Selalu dia online. Oke, ini ada cuplikannya Oza tentang belajar bahasa Jakarta Selatan. Jaksel. Udah. Singkatan zaman sekarang tuh makin banyak ya, nggak cuma OTW atau BTW doang. WhatsApp aja jadi WA, Instastory jadi SG, dan sorry baru bales disingkat SBB. Timeline disingkat TL, takut ketinggalan disingkat FOMO, dan minta dikabarin disingkat LMK. TFT, thank you for today, FWB, friends with benefits, ONS, one night stand. TBL, takut banget loh, KBL, kaget banget loh, LBL, bisa lebay banget loh, bisa labil banget loh, bisa, waduh ini yang ketiga agak jorok nih ya. GTGC, gua tau gua cantik, GTGG, gua tau gua ganteng. Buset, dulu mah ini namanya narsis doang ya. Bahkan ucapan bela sungkawa aja yang disingkat jadi iwir sekarang. Bahkan biasa aja tuh masih harus disingkat juga jadi B aja. Buset nih, ngafalinnya susah sih nih IMHO. Walaupun emang kalau gue salah ya cemil. IMHO tuh Imho. In my humble opinion. Oh. Nah dulu tuh cuman Imo bang. Iya, benar. Sekarang kenapa lo harus ngaku humble segala gitu? Opini aja dong. Karena gitu. singkatan-singkatan itu memang sudah ada dari dulu, cuman nggak sebanyak sekarang aja. Iya, sekarang banyak yang baru-baru. LOL, ROTFL. Iya. Itu udah yang Itu dari mah baku zaman lah. dulu. Iya. Zaman dulu. Zaman MIRC. Zaman BB Onyx tuh kalau nggak salah. BB Onyx. Sorry, gue Gemini. Gue juga Gemini juga bang. Soalnya dia bisa bikin Musiknya masih waf ya. Oke, berarti yang kayak gitu-gitu, lu melihatnya risih dengan anak-anak muda sekarang yang tata bahasa seperti itu. Ya gue awal sebenarnya yang gue resah kan ini kan yang singkatan-singkatan tuh. Pertama gue yang bela sungkawa yang gue sebel di Twitter. Bela sungkawa jadi Iwir. Sebenarnya kan maksud gue. Iwir tuh apa? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iwir bang. Oh, jangan kan kita teman-teman guru juga. Iya Allah, kan? masya Allah. itu. Itu. Oh, Iwir tuh itu. Dan orang pakai itu bukan konteks bercanda bang. Memang bener Iwir ya gitu kayak Iwir ya. Gitu kan aneh gak sih buat yang sekita gitu. Iya betul. Iya kan? Ini sama-sama kayak tipe kalau diucapin selamat ulang tahun di grup ya. Iya. Bilang makasih satu-satu, males udah nanti aja deh tunggu sampai beres. Thank you. Iya, gitu misalkan. Buset tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadi Iwir. Iya, bahkan bela sungkawa kan agak-agak dalam.
Gue aja nggak mau kopas tuh biasanya, misalkan kayak berduka-duka. Iya, karena itu kalau diartikan artinya Iya. ya kita nggak berhak lah untuk itulah. Turut berduka cita ya bro gitu ya. Iya, biarpun lebih pendek, seenggaknya tulisan gue sendiri lah nggak kopas gitu. Ini iwir bang, nah itu yang gue sebel awalnya. Berarti memang ada beberapa prinsip dalam hidup yang dilanggar sama si anak-anak Jaksel ini lah, makanya lu berkeluh kesah. Iya, makanya gue berkeluh kesah, ada kayak tradisi-tradisi yang tergeser. Tanpa blaming sebuah daerah, suatu daerah tertentu di Jakarta ya, tapi sebenarnya yang pakai bahasa itu bukan anak-anak Jaksel juga kan? Nah sebenarnya gini bang, jadi kan gue punya temen rapper gitu bang dia. Oke, Nah, dia tuh dulu punya lagu judulnya Your Jaksel Lifestyle gitu. Tapi di endingnya liriknya tuh My Jaksel Lifestyle. Jadi dia juga Ngomongnya bisa agak pelan aja biar gak disensor gitu ya. Iya. Jangan. Kalau yang kayak tadi kayak gitu kayak. Artinya terusin aja Bor. Oh, memang itu kan judul lagu. judul lagunya dia gitu. F Your Jaksel. F Your Jaksel Lifestyle. Oke. Jadi tapi di terakhirnya F My Jaksel Lifestyle. Jadi ngakuin dia Jaksel juga. Nah tapi kalau lagi off air, dia di awal tuh selalu teriak gini kayak Jaksel itu bukan geografis tapi mental Bor gitu. Jadi menurut dia, lu tinggal dimanapun di Indonesia ini kalau lu pakai which is literally, pakai singkatan-singkatan tadi ya lu Jaksel gitu. Oh mentally. Mentalnya yang Jaksel, yang Jaksel. bukan lokasi dia tinggal harus di Jakarta Selatan. Terserah dia mau bukan. ngomong gitu, tapi kalau di Cawang Uki boleh juga Boleh, dong. tetap dia Jaksel boleh. menurut Baik temen di gua. Timbuk sama Lay-Lay. Iya. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Which is nabati kau? Which is. Oke, lihat tendensinya deh. Anak-anak itu pakai bahasa kayak gitu karena mengikuti zamannya atau biar diakui? Sebenarnya sih kalau yang bahasa kayak which is literally insecure gitu-gitu memang sehari-hari bang gitu. Dan gue sendiri juga make sehari-hari gitu. Dan bukan bercanda, emang kadang-kadang beberapa bahasa itu lebih gampang kita jelaskan pakai bahasa Jakselnya dibandingin bahasa Indonesianya gitu kan. Misalnya kayak ngomong insecure gimana bahasa Indonesia? Masa kayak Waspada. enggak kayak insecure yang kayak gue lagi agak Gelisah. kurang pede nih gitu. Ya bisa aja sih ya sebenarnya. Cuman kayak lebih ngerangkum gitu bang. Insecure tuh lebih orang langsung tak langsung dapet, orang udah cepet langsung nangkepnya. dapet. Literally juga misalnya apa kayak Yang sebenarnya gitu. Kan lebih enak literally gitu kan. Gue juga make bahasa Jaksel gitu. Nah, kadang orang bilang kayak lu ngehina bahasa itu kayak nggak pernah make aja lu gitu. Emang kalau kita make kita nggak boleh bercandain kan boleh-boleh aja. Gue udah harus gue kurang-kurangin gaul sama Indra Jegel. Kenapa? Oke Rengga Babi Cabita. Kenapa? Iya aku kau. Iya mainnya Kau. Gue mau kemana? Nggak ada gitu. Where you go? Where you go? To the Yahoo. Judia. Iya tuh. Tapi berarti lu punya haters? Punya. Mantap. Podcast gue sih lumayan banyak banget haters ya Oke. sebenarnya. Sampai yang ada yang berlebihan nggak? Ya paling sebatas DM aja sih. DM komen-komen gitu-gitu. Ini ada video juga Oza nanggepin hate comment. Oh, ada. Ada orang-orang yang Ada. komen-komen hate ke lu. Silakan. Ini dia videonya. Mungkin tiba-tiba kaget ngeliat kita gitu kayak channel toxic, let they live with their own life with their happiness. Yelah bang, masih nilai orang dari umur aja bang, dan tentu yang lebih tua bang. Nggak ada konten ya kalau nggak salty. Ini orang kenapa dah? Lalu ngapain ngurusin hidup orang? Hidup lu sibuk komenin hidup orang lain. Yang buat video sih yang toksik. Lu bisanya bacotin orang doang. Iyalah julid mulu. Dan beberapa komennya nih khas ABG TikTok banget. Ada yang inferior, ada yang sok bijak, bahkan ada yang pakai istilah-istilah ilmiah keren. Gaslighting nih cuma sepihak, mungkin iya gitu, tapi nggak semua gitu. Jangan generalisir, BTW gue nggak pro ABG dan bukan ABG juga, udah kepala 3. Udah kepala 3 masih lembek aja. Kalau serius argumennya jelek, kalau mau ngelawak nggak lucu. Lalu apa ini pemirsa? Ya kalau mau yang argumen bagus ke mata Najwa bang, kalau mau yang lucu Taulani TV. Oke, dengan lu kayak gini, berarti lu udah siap dong punya haters. Karena banyak orang di luar sana yang takut kan punya haters. Iya. Karena ketika ada suatu karya yang membludak viral, pasti ada yang suka dan nggak suka. Betul. Apalagi konten yang kayak gini, Betul. yang ngedis orang. Cuman ya itu ya, mungkin karena ini kan gue juga udah episode ke ratusan sebenarnya bang. Jadi gue haters sebenarnya lumayan dari dulu lah gitu. Lumayan terbiasa gue. Awal-awal sih sebenarnya ngedon juga bang. Oh ya? Pas zaman dulu gitu ya. Pernah dikatain apa aja memang selain yang ada di video tadi? Dikatain apa ya? Gue pernah waktu itu ada orang DM gitu, dia kayaknya udah kayak dia kesel banget sama gue, jadi dia nggak bawa argumen lagi, dia cuman kayak
Ngata-ngatain Dasar lu botak, gendut, tolol, muka lu tuh tablo, jing, gitu-gitu. Itu lu lihat aja apa lu balesin Iya. apa? Kalau yang gitu-gitu, kalau yang niat kayak gitu kadang-kadang gue tanggepin gitu. Gua Karena kan ada kayak bercandain. temen gue kan namanya Oki Rengga yang kayak gitu seneng dia. Disamperin. Dia disamperin Iya, sama iya, dia. iya. Jongkosin pesawat, Jongkosin kadang-kadang. pesawat disuruh PCR sini lo gitu. Itu bukan hater, itu bukan hater sih. Itu bukan. Emang hobi aja. Dia seneng dia nggak Kelahi sayang itu nyawa, hobi nggak aja. sayang nyawa emang. Nyali ya. Nyali. Biasanya. Oke, karena fenomenanya sekarang bukan kalau ngomongin masalah pengen diakui Iya. Bahkan sekarang ada rental iPhone 13. Rent, ada. Ada sih. Ada. Ah, serius lo? Ada. Berapa? Bisa disewa per hari hanya untuk buat nongkrong lu pakai iPhone 13 atau pakai tas mahal. Oh, ini mirip-mirip si foto private jet. Ya, kayak gitu. Kita bisa foto di private jet. Ya, ada juga kan yang fotonya di bisnis class tapi ternyata duduknya di ekonomi Ah, kelas. bilang dulu ke Mbak Mbak boleh numpang foto kan? Tapi sewa iPhone berarti bukan Instagram kita, bukan WhatsApp kita dong isinya. Bisa di login kali ya? Iya, bisa di login for Bisa that day, di-login. habis itu di reset Iya. lagi. Private bener ya. Buat hanya, gua nggak tahu siapa yang pakai, cuman jasa itu memang ada, berarti kan demand-nya ada. Iya, di mana ada banyak yang Segitu pakai. hausnya kah anak-anak sekarang sama pengakuan yang kayak gitu-gitu? Menurut lu sih? Menurut gua kayaknya gara-gara ini sih sosmed kali ya. Mungkin dulu kita tuh nggak ada sosmed, jadi perbandingannya sekitar aja gitu. Nih kayaknya aja ya, gue juga nggak tahu bang. Sekarang karena ada sosmed, jadi dia udah ngeliat temen-temen, ngeliat Oke. artis juga. Dulu kita hanya lihat orang-orang samping rumah kita yang paling mentok lu main Tazos, ya udah gue Tazos aja. Iya. Dan gitu. kalau dulu tuh cuman ada, kayak yang kita lihat cuma 2 temen kita sama orang terkenal. Oke. Nah sekarang bias tuh ada yang agak terkenal ya kan, ada yang Yang nggak tahu siapa kok centang biru. banyak. Ini siapa? Banyak. Ini siapa? Heeh. Nggak pernah syuting ibu ini. Tulisannya public figure. Ini nggak pernah syuting, memang kaya. Cuma ibu ini iya. apa dulu acaranya? Heeh. Bukan mimpi kali ya ini. Mimpi kali ya. Mimpi kali ya. Iya, Dewi Hugel. Bukan ibu ini, tapi ibu ini centang biru. Iya. Karena memang sekarang tuh kan likes jadi komoditi. Ya, Likes sampai kan jadi sempat jadi komoditi. isu juga kan, likes itu masih sempat dihilangin. Iya. Karena orang ngejar biar banyak Iya. likes-nya bikin konten yang Bahkan sampai bahaya. seberbahaya mungkin gitu biar Betul. likes-nya banyak gitu. Fenomena ini, nah hati-hati nih anak-anak muda, kita juga kali ya Bor ya. Karena takutnya kata-kata anak Jakarta Selatan namanya FOMO sekarang. FOMO. Fear of missing out. Oh. Jadi apa orang yang punya harus punya. Kayak rekan Anda ya. Ya, ada 2 tuh rekan saya tuh. Dua ya. FOMO aja kerja. Kalau Oza, Ovi lagi. Beda ya. Beda. Lain-lain bang. Lain ya. Lain. Satu keluarga sih. Satu keluarga. Iya. Lu masalah nggak soal follow unfollow di sosmed dengan temen? Ketika di unfollow, wah gua kenapa ya? Di unfollow dia. Jadi apakah di real life jadi bermasalah? Jadi ya nggak ada apa ya, gua agak menjauh gitu. Gua Apa lu cuek aja ya udah santai aja? Gue cuek aja, cuman gue memang belum pernah ngalamin kalau temen ngaku kayak, Za, gue unfollow lu karena gue nggak suka konten lu. Tapi kita temenan, belum pernah ada kayak gitu. Jadi gue belum tahu tuh rasanya. Cuman kan mungkin misalnya nggak enak kan sebenarnya ada mute juga gitu. Nggak harus unfollow. Nggak harus unfollow Emang gitu. ketahuan nih kalau misalkan gua unfollow lu gitu baru ketahuan sama lu. Sebenarnya sih nggak ketahuan, cuman kalau suatu hari dia, Tiba-tiba nge-follow lagi kan, oh berarti selama ini nggak follow. iya gitu. Kalau lu bermasalah? Enggak. Tiba-tiba gua unfollow, lu kayak kenapa sih Boris? Enggak. Selama nggak ngurangin iklan di Instagram gue sih nggak ngaruh. Iya, nggak akan sih. Ya, karena menurut lu Instagram lu tuh ada lahan pekerjaan juga. Iya sekalian Pasti. framing. Nah, ya, Instagram buat framing dong. Framing. Buat framing dong. Posting foto motor biar masuklah iklan-iklan oli masa enggak? Iya sih. Itu gua coba tuh. Gua coba Berhasil tuh ya? beli motor, Berhasil. nggak works. Minuman lagi malah yang datang bang. Iya. Gitu. Yang datang alkohol. Iya. Lihat billing rumah sakit berobat lambung kok nggak imbang. Nih billing rumah sakit endoskopi berapa kali posting gue nih? Endoskopi asam lambung ini. Kok rasanya nggak seimbang ya? Rugi malah rugi ya. Oke. Ada lagi istilah work life balance. Ya, work life balance. Apa tuh? Work life balance itu ya lu Mohon maaf ya menimbang- walaupun gua menjadi host barengan pun nggak masuk di gua gitu apaan tuh? work life balance itu yang gua tangkap sih itu menyimbangkan antara kehidupan lu bekerja dan kehidupan pribadi lu. Oh berarti Iya. gini, kerja dengan refreshing. Iya, It is. aslinya itu ya, itu arti aslinya. Tapi penggunaan Jaksel itu lebih kayak, "Duh, kantor gue ini gak work life balance banget bro. Gitu, mengeluhkan tentang budaya kantor. Jadi memang
bukan hanya kata-katanya doang di Jaksel gitu. Oh jadi Kadang- maksudnya kalau misalkan lu jam 9 malam tetap di calling, maksudnya ini Nah, gimana nih itu- kerjaan? Nah itu mengganggu itu- work life balance itu. mengganggu work life balance. Maksudnya kalau udah beres kantor, udah mau apapun Udah. yang terjadi kantor kebakaran ya udah kita paling taunya dari JKT Info doang. Kan gitu. Iya benar. Dikatiin. Bahkan Jakarta keras Iya, ya. Jakarta keras, ya, iya. Jakarta keras. Jangan dihubungin gue gitu. Gitu, Ya, gitu. kalau dulu kita kan ya anak-anak stand up mungkin ya dulu stand up over pijet gitu ya kan. Iya, capek. Iya, Work life balance. Iya, benar work life Capek. balance. Work life balance ya, benar. Balik badan kok. Habis itu dia yang paling suka gue nih. Cuci dulu yuk. Banyak minta ngetipnya cuma gocap aja. Cuci dulu. Maaf ya. Gua tahu dari internet aja. Iya. Kenapa gerakan begini kenapa? Ada yang salah dengan Nggak ada gerakan yang begini? salah. Kaki, paha begini. Nih. Setak senggol dikit. Pas bayar ketemu temen lah. Ada yang nyaut nih. Warga Harmoni. Enak banget bunyi drumnya tumben. Ini drumnya. Aduh. Oke, work-life terus balance ngomongin tadi. work life balance. Abis itu ada lagi istilah healing. Sekarang kemarin lagi Healing. naik banget masalah istilah healing. Ya. Healing itu bisa sebenarnya healing itu adalah menyembuhkan diri lu sendiri dalam apapun ya. Bisa Iya. luka, healingnya seperti Iya. apa, bisa Ah. badan healingnya seperti apa dan juga perasaan healingnya seperti apa, ada Betul. prosesnya. Tapi healing yang kemarin disalahartikan adalah marah-marah, ngancurin sesuatu, itu termasuk healing kan? Itu healing. Itu sampai ada yang bikin tempat kayak gitu kan. Berarti kan gua demandnya pernah juga lihat, gua banyak pernah tuh. lagi ya. Jadi dia datang bayar pakai kacamata, Buat pakai pelindung kepala, hancur-hancurin barang-barang gitu. Iya, sebenarnya kan dulu juga kayaknya udah pernah ada nggak sih bang? Tapi dia nggak bilang untuk healing, cuman kayak Emang. smash room atau apa Ya, atau apa. Menyalurkan emosi. Menyalurkan. Nah tapi kalau tadi kan healing makna aslinya, tapi kalau healing di Jaksel itu konteksnya kadang tuh lu nginep sendiri di hotel gitu, atau nggak lu ke Bali sendiri gitu. Itu namanya healing. Itu healing di TikTok tuh kayak enak nih buat healing guys hotel ini, atau kayak lagi healing nih gitu, bener-bener dipakai kayak gitu. Walaupun sebenarnya memang di Ubud banyak kali ya yang healing. Banyak sih. Kalau Ubud ya, Banyak Ubud. sih. Iya, Jangan iya, turun iya, ke iya. Seminyak. Iya. Itu bukan healing karena kalau di situ. Kalau turun ke Seminyak party dong. Healing ke Canggu lu. Kayak apa dong? Stay di Nusa Dua. Iya, emang buat keluarga. Emang buat Jangan bawa keluarga. keluarga. Iya, gak usah panik dong. Ya kan aja Bang. Ada anjing-anjing aku lihat ya, Bor. Terus ada lagi apa? Toxic environment. Toxic environment ya Oke. kan. Dalam artinya Arti kalau asli nggak salah, tuh- toxic environment itu adalah lingkungan yang membawa diri lo semakin tidak baik dan tidak baik. Aslinya. Aslinya. Di Jaksel lagi-lagi kayak lu sebatas lu sering dicengin langsung lu klaim toxic environment teman-teman gua gitu. Oh. Kayak sebenarnya berlebihannya mungkin yang gua Lebih sensitif. lebih kan? sensitif. Nah, Karena sebenarnya- ada istilah itu yang menguatkan gitu. yes, sebenarnya gue bahas itunya, bukan kayak kalau lu pakai bahasa itu lu noir, tapi mungkin kayaknya orang nggak ngerti tuh. Dan ada lagi yang si anak-anak muda ini kalau nggak salah dibilang toxic parenting. Toxic parenting ya. Maksudnya kan dia, lu masih muda, belum menikah. Dan sekarang tuh kadang lagi-lagi kayak lu nggak boleh keluar malam minggu. Bokap gue toxic nih, abis itu nggak berhenti di situ, di share-share di Twitter lah, chat WhatsApp bapaknya gitu-gitu. Ada yang begitu. Banyak bang. Buset. Ada beberapa. Jadi Karena chat dia nggak bokap. boleh keluar malam minggu. Misalnya gitu, atau kayak nggak boleh pacaran, terus inilah strict parents nih, ntar diupload chatnya sama bapaknya diupload. Ih, belum pernah dikebukin pakai selang sih lu. Selang, Pak. Emak gua kan warung. Standar lah ya kan, standar standar. SOP Batak merantau ya. Iya. Ibunya buka warung. Jual kemoceng 8. Kemoceng. 7 patah. Mukulin gua. Satu doang yang bisa dijual. Dulu generasi kita tuh dipukul sama orang tua, kita nggak bilang orang tua kita toxic environment. Iya. Karena merasa, ya gue bandel, gue salah, gue layak dipukul. Iya. Bener, Memang bener. generasi itu udah habis. Generasi terakhir digebuk sama orang tua tuh kayaknya di generasi kita deh. Iya, generasi angkatan kita kelahiran 80-90 awal. Iya. Nah, tapi dengan omongan kita kayak begini, ntar kita dianggap nih sama si itu. Orangnya nggak bisa move on atau apa Iya, atau sebutannya? kayak, ya kan gak semua mental orang sama bang, gitu pasti biasa argumennya. Gitu ya. Karena dia ya udah biasa gitu, kayak gitu-gitu tuh. Anak lu kan udah, cewek udah ada yang gede Anak kan? gue udah ada yang 6 tahun. Nah, udah punya sosmed? Enggak dong. Enggak? Enggak ada. Ngapain juga anak kecil dibikinin sosmed? Apa kamu bilang? Ngapain anak kecil dibikinin sosmed? Bayi baru lahir dibikin sosmed sama teman-teman kamu. Temen kamu lagi. Temen-temen kamu tuh. Tiba-tiba dia ada produknya. Kamu nih ya. Ada endorse tuh Ada maksudnya. endorse-nya loh.
Instagram anak habis itu online shop dijebak lagi Instagram anak. Biar bisa tetap bagus. Oke, lu gak ada yang mau lu sampein nggak sama anak-anak Jaksel. Anak-anak Jaksel ya. Paling kayak ya gue apa ya? Anak-anak Jaksel. Jaksel secara mentality, bukan Jakarta Selatan Jaksel secara mentally, iya. Iya. Ya jangan tersinggung lah. Gue bikin cuma bercanda-bercanda aja di TikTok gitu ya kan. Itu kan konten ya bercanda gitu. Jadi Toh lu bercanda ini kan what they do. what they do. Bukan who they are ya. Bukan who they are. Iya, bukan kelakuan lu gue bahas gitu ya kan. Tapi apa yang dilakukan. apa yang dilakukan dan bahasa-bahasanya Betul. aja gitu. Ya, buat adik-adik yang sukanya minta rezeki dari langit, minta jodoh dari langit. Nah, bener tuh. Ada yang namanya Tuhan, Dek. Percaya. Sesungguhnya rezeki itu ada 3 bentuknya. Ya. Ada rezeki yang kita cari. Ya. Ada yang rezeki karena kita minta. Ya. Dan karena ada rezeki yang karena kita memberi. Ya. Ah, bagus. Betul. Dan Anda tidak bisa posting diri Anda kangen kurus, tapi Anda langsung kurus. Olahraga. Sampai ketemu di toko. Bye.